Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja bahwa Nadiem Makarim sekarang ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Apakah ada keterlibatan-keterlibatan lain? Di era kepemimpinan Jokowi begitu kan ya, sudah banyak menteri-menteri Jokowi di eranya banyak yang ditangkap karena akibat korupsi besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung begitu kan, tidak tanggung-tanggung, bukan 1M 2M, ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, Kejagung ini lagi mengusut dugaan korupsi ya yang dilakukan dugaan ya kepada Nadiem Makarim ini begitu kan ya. Kabarnya merugikan negara sampai 1,9 triliun. Bayangkan, ini angka yang begitu fantastis begitu. Apakah nasibnya Nadiem Makarim ini akan sama dengan Tom Lembong? Tidak ada aliran dana tidak masuk kepada dirinya. Apakah prosedurnya sama begitu? Apakah nanti Prabowo akan mendapatkan abolisi? Kita tunggu saja. Ini nampaknya banyak muncul narasi-narasi itu begitu. Ada yang mengatakan ya ini harus bongkar. Apakah ada dugaan keterlibatan seorang mantan presiden ya seperti Jokowi dan sebagainya. Apakah dugaan-dugaan ini muncul begitu kan? Nah, lantas bagaimana dengan soal dugaan yang sekarang ini kabarnya begitu kan ya? Ada keterlibatan-keterlibatan. Dugaannya begitu kan ya? Tuduhan ya terhadap Pak Luhut ya diduga terlibat soal proyek laptop 9,9 triliun di Kemendikbud ya. Ristek ini begitu kan. Apakah dugaannya akan muncul satu persatu? Siapa perusahaan yang yang menyediakan begitu kan laptop itu begitu. Kalau toh pada hakikatnya Chromebook ya sistemnya adalah OS ini akan bekerja sama dengan Google dan sebagainya begitu kan. Saya kira dengan angka yang kerugian negara 1,9 triliun ini begitu kan ya, saya kira tidak akan dinikmati oleh sendirian. Ini pasti banyak begitu. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti ini maka masyarakat akan bertanya-tanya siapa di balik ini semua. Ngeri. Apakah Jokowi akan mungkin dipanggil begitu kan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau diperiksa begitu kan? Setuju nggak kalau seorang Jokowi ini diperiksa begitu? Saya pribadi setuju begitu kan biar menemukan titik temu. Coba kita bayangkan mulai dari Nadiem Makarim terus kemudian Tom Lembong begitu kan ya. Ini kabarnya tidak ada kerugian negara dalam dirinya, ya. Apakah mengalir kemana begitu? Apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan Tom Lembong dengan Nadiem Makarim ini atas perintah presiden atau bagaimana? Ini banyak masih multitafsir yang berkeliaran begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu. Orang melihat bahwa wah ini jangan-jangan korban Mulyono. Jangan-jangan ini korban geng Solo begitu kan, ya. Jadi mantan Kemendikbud Ristek ini Nadiem Makarim ini harus buka suara jika memang ada kesepakatan dengan dugaan ya dengan mantan presiden ya seperti Jokowi begitu kan alias Jokowi ini terkait dengan pengadaan laptop Chromebook agar tidak dikorbankan sendirian. Siapa di balik ini semua begitu kan ya? Menurut Hotman Paris ya, ini tidak ada kerugian, artinya tidak ada dana yang masuk kepada Nadiem. Walaupun tidak ada uang yang mengalir kepada Nadiem begitu, tapi secara prosedur meloloskan dengan regulasi yang ada sehingga memperkaya orang bisa saja juga kena begitu kan. Salah satu yang kemudian spekulasi ini menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi atau SDR Hari Purwanto saat diangkat menjadi Menteri Jokowi begitu oleh Jokowi ya tentu Nadiem ini memiliki kesepakatan konsensus yang kemudian konsensus ini begitu kan sejak awal apakah Nadiem menawarkan diri atau bagaimana begitu kan ya. Nah, ini perlu dilakukan ya memeriksa begitu kan ya seperti halnya ketika kasus mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong begitu kan. Ya seharusnya Jokowi juga kalau bisa begitu kan diperiksa begitu kan entah sebagai saksi, entah ini atas perintah dari seorang Jokowi atau perintah atasan dan sebagainya lewat misalnya musyawarah kabinet atau rapat kabinet dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat saja nanti. Makanya kalau Tom Lembong ini sama kasusnya Nadiem Makarim ini sama kasusnya dengan Tom Lembong, maka kemudian ya siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya begitu. Nah, kalau sudah ditetapkan tersangka dari Kejagung,
nampaknya apakah ini Kejagung akan salah kembali begitu kan ya. Jadi kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi orang-orang sekarang ini menganggap bahwa wah ini gimana begitu kan. Nah lantas bagaimana dengan mengingat lagi soal tuduhan ya terhadap Pak Luhut ya yang diduga terlibat ya proyek laptop 9,9 triliun ini di Kemendikbud. Makanya yang saya katakan tadi ya Pak Luhut juga kita menurut saya pribadi seperti Jokowi dan Pak Luhut ya diperiksa aja walaupun sebagai saksi dikait-kaitkan dengan Chromebook ini begitu kan ya, walaupun sudah jelas-jelas di depan mata itu adalah bagaimana Nadiem Makarim meloloskan proyek ini begitu. Padahal menteri sebelumnya begitu kan ya, kalau nggak salah takut meloloskan Chromebook ini begitu kan, karena tidak sesuai dengan standaritas siswa. Mungkin ya yang harganya laptop 2,9 juta dijual dianggarkan 10 juta ini kan bermasalah juga. Atau sistemnya OS-nya begitu kan ya, yang kemudian tidak standar. Artinya kalau spek-nya rendah tiba-tiba dianggap spek tinggi ini kan juga keliru juga begitu kan. Ya makanya Kejaksaan Agung ini tengah juga mengusut ya dugaan korupsi pengadaan laptop ya untuk digitalisasi pendidikan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini begitu kan ya sejak 2019-2022. Proyek itu menggunakan anggaran negara cukup besar ya kalau nggak salah 9,9 triliun. Nah itulah yang kemudian kala itu kabarnya begitu kan pihak kemaritiman dan investasi ya Jody Mahardi angkat bicara soal tudingan ya Joko Edi Abdurrahman yang menyebutkan bahwa Luhut Binsar Panjaitan ini mengakuisisi saham ya Zirek dan terlibat dalam proyek pengadaan laptop Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini masalah dugaan-dugaan yang kemudian muncul begitu kan ya. Menurut Jody, tuduhan tersebut adalah tidak benar. Ya, hal ini sudah semakin luas begitu kan bahwa Zirek itu bukan akuisisi, bukan punya Luhut dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian dikait-kaitkan begitu kan dari orang ya Nadiem ini laptopnya beli di mana? Karena banyak pengakuan yang kemudian muncul di berbagai media sosial. Nah, dengan bantahan inilah yang kemudian saya kira Kejaksaan Agung bisa menelusuri siapa yang kemudian pasti Nadiem nanti akan diperiksa juga begitu kan ya atas perintah siapa, bekerja sama dengan siapa, itu pasti akan orang-orang akan melihat itu begitu kan ya. Apalagi soal bagaimana Jokowi yang kemudian diduga begitu kan ya akan berpotensi ikut bertanggung jawab di kasus dugaan korupsi Chromebook Nadiem Makarim ini. Kalau Jokowi berpotensi bertanggung jawab ya silakan biar menemukan titik temu begitu kan. Saya setuju sekali dengan pendapat Hotman Paris kalau tidak ada aliran dana kepada Nadiem, maka kemudian kasusnya mungkin akan mirip seperti Tom Lembong. Walaupun ini adalah atas perintah dari atasan. Atas perintasan dari siapa? Ya dari sidang kabinet. Kemudian dari Jokowi begitu sebagai seorang presiden. Kan pernah Nadiem Tom Lembong mengatakan ya ini atas perintah Jokowi begitu. Akankah Nadiem Makarim ini akan mengucapkan yang sama? Kalau mengucapkan yang sama berarti siapa yang salah dong begitu kan ya. Beberapa kali seperti kasus Tom Lembong dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ya potensi tanggung jawab hukum ya mantan Presiden Joko Widodo ini dalam kasus dugaan korupsi Chromebook ya oleh tersangka mantan Kemendikbud Ristek begitu kan ya Nadiem Makarim ya yang sekarang ini ditetapkan jadi tersangka. Maka pendapat ini kemudian disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Universitas Indonesia Feby Mutiara Naslon ya dia menjelaskan bahwa aturan hukum pidana ya berlaku pada siapa saja ya tanpa terkecuali termasuk presiden apabila ya terbukti terlibat secara aktif di dalamnya. Makanya yang saya katakan tadi kalau Hotman Paris mengatakan sama kasusnya dengan Tom Lembong, maka berarti ini atas perintah siapa begitu kan. Nah, ia menekankan prinsip dasar dan hukum pidana yang mengatur setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya salah satunya siapa begitu. Silakan misalnya Jokowi didatangkan begitu kan ya untuk diperiksa ya sebagai bentuk saksi atau siapa begitu silakan begitu tidak ada masalah. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita.
Artinya apa? Transparansi hukum kepada siapapun, ya, namanya keadilan ini akan tetap sama di mata hukum siapapun begitu. Lalu kemudian kalau mantan presiden takut diperiksa, takut ini misalnya, nggak boleh seperti itu begitu. Ini negara hukum, semuanya akan sama tanpa terkecuali begitu kan, ya. Makanya dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya, maka jelas kalau Jokowi ini tidak diperiksa begitu, maka ini akan menjadi satu kerugian besar kepada Nadiem Makarim. Kenapa? Ya, siapa yang menjalankan ini semua begitu kan? Apakah Nadiem Makarim? Apakah meloloskan ini semua dengan kebijakan-kebijakan Nadiem Makarim tanpa atas perintah dari seorang Jokowi atau siapa? Karena apa? Karena kita lihat saja kasusnya ini dikait-kaitkan sama dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong dan sebagainya. Nah, dengan begitulah begitu, meski secara umum tanggung jawab hukum ini berada di level kementerian, ya, Feby ini juga menilai tidak bisa menutup kemungkinan ada konsekuensi hukum, ya, terhadap Jokowi jika bukti, ya, keterlibatan langsung ditemukan dalam penyidikan. Artinya harus ada bukti-bukti yang kuat di situ begitu. Masa iya dengan kerugian hampir 2 triliun begitu kan ya, hampir 1,98 triliun. Ini begitu memunculkan kerugian besar yang sangat luar biasa. Nadiem Makarim ini kan orang kaya begitu kan. Kaya luar biasa kekayaannya begitu. Apakah masih korupsi? Apakah masih dugaan aliran dananya kepada dirinya begitu? Kalau tidak ada, berarti kesalahan prosedur yang ada. Artinya ya kita ungkit lagi dari atas begitu. Siapa yang memerintah itu dan siapa yang asis itu? Apakah presiden tidak tahu kalau Nadiem Makarim menjalankan bekerja sama, ya, kurumbuk ini dengan anggaran yang 9,98 triliun itu? Apakah Jokowi tidak tahu atau bagaimana? Atas perintah siapa? Kalau Tom Lembong jelas atas perintah presiden. Nah, ini kan kita lihat saja begitu kan. Ya, kita lihat saja nanti. Jadi artinya apa? Artinya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini sekarang kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, ya. Maka Nadiem ini sudah jadi tersangka terkait dengan kasus, ya, dugaan kasus korupsi pengadaan laptop kurumbuk ini. Bayangkan kalau sudah seperti ini ditetapkan jadi tersangka sudah agak lama begitu kan. Sudah agak sulit untuk kedua kalinya bagi Kejagung begitu kan. Makanya pakar hukum pidana ini Jokowi berpotensi ikut bertanggung jawab, ya, soal kasus Nadiem Makarim. Nah, kita tunggu saja apakah ini ada keterlibatan itu begitu kan ya. Jadi tunggu saja nasibnya bagaimana begitu. Inilah korban-korban Mulyono kata netizen begitu ya. Dan ada yang mengatakan begini, dan saya sih nggak percaya karena Kapolri, Jaksa Agung, KPK yang diangkat oleh Pak Jokowi. Ya, memang harus bertanggung jawab dunia akhirat. Orang nggak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden, ya. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi presiden. Maka yang katakan dari netizen, adili Jokowi. Ya, ngeri-ngeri sedap ya ternyata. Makanya saya pribadi menganalisa bahwa kalau sudah alat bukti itu cukup mentersangkakan Nadiem Makarim, saya kira tidak bisa mengutik lagi, diotak-atik kembali begitu kan. Kecuali ada intervensi itu begitu. Apakah kita buktikan, apakah Hotman Paris benar mengatakan bahwa Nadiem Makarim tidak ada aliran dana sedikit pun kepada Nadiem Makarim? Nah, kalau tidak ada aliran dana, jelas begitu kan bisa mematahkan penyidikan, ya, soal bukti-bukti yang kuat. Tapi perlu diingat, buktinya satu, kalau meloloskan dengan proyek yang begitu besar ini, maka masa Nadiem Makarim tidak tahu? Nah, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena pihak ketiga ini sudah ada dugaan korupsi yang begitu luar biasa, bos. Kalau Tom Lembong kan pihak pertama begitu kan ya, tidak ada lagi pihak-pihak yang lain yang kemudian diuntungkan. Itu hasil bekerja sama begitu. Jadi kalau Nadiem Makarim ini memang pihak pertama, pihak kedua sudah rugi, ada kerugian besar ya di situ begitu. Jadi saya kira nggak tahu lagi begitu apakah ini dicap memperkaya orang lain atau bagaimana soal kasus-kasus seperti itu begitu. Kan ngeri-ngeri sedap ini. Jadi geri-geri sedap begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, maka jalan satu-satunya biar tidak menjadi bola liar di masyarakat,
ya periksa dong Jokowi begitu kan. Ya, minta keterangan, minta dipertanggungjawabkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini perintah dalam sidang kabinet atau bagaimana? Itu baru kita menemukan titik temu itu begitu. Banyak di era Jokowi ini banyak yang kemudian dugaannya korupsi begitu kan. Banyak sekali begitu. Kalau dihitung sampai sekarang mungkin lebih dari 7 orang. Ya sebentar lagi siapa yang akan menyusul itu begitu. Ya kita tunggu saja. Aromanya kota haji ini sudah mulai naik ke tahap penyidikan begitu kan. Sebentar lagi kalau ada bukti akan menjadi tersangka. Makanya KPK kalah cepat dibandingkan dengan Kejagung. Kejagung satset sudah jadi tersangka ya. Dari KPK coba. Satset jadi tersangka ada yang kemudian tidak ditahan. Kasusnya apa bang? Ya seperti dana hibah Jatim begitu kan ya. Sudah di sita uangnya, asetnya, terus kemudian ditersangka orangnya, tapi tidak ditahan begitu. Gimana ini? Makanya ini kalah cepat ini ke Kejagung begitu. Saya apresiasi luar biasa kepada penegak hukum di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.